Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bian Semal terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya Gusti Ngurah Purnama Adi Putra, CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung. Selanjutnya kita akan mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, astungkara sehat. Mohon izin Pak, niki karena kita mau membuat tugas dari demonstrasi kontekstual, ada beberapa kepala sekolah yang harus kami wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan Bapak selaku kepala sekolah. Bisa mulai Pak. Terima kasih Pak Agung atas kesempatan pada saya untuk diwawancarai, dan selamat datang di SMP Negeri 3 Bian Semal. Mudah-mudahan dalam wawancara nanti bisa saya memberi jawaban sesuai dengan arahan Pak Agung. Silakan Pak Agung. Baik Pak. Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Begini Pak Agung, untuk kita menyelesaikan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral, pertama-tama kami itu harus tahu dulu perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral itu. Dimana sepengetahuan kami, yang disebut dengan dilema etika itu adalah secara moral itu benar, tetapi bertentangan dengan nurani atau dengan moral itu. Sedangkan kalau bujukan moral, di mana terjadi situasi yang harus membuat keputusan itu antara dua pilihan yang benar dan atau salah. Nah, inilah dulu kita identifikasi, kita tahu dulu perbedaannya, sehingga kita bisa membedakan kasus-kasus tersebut. Ya, jadi cara Bapak untuk mengidentifikasi harus mengetahui dulu yang mana dilema etika, yang mana rujukan moral. Jadi Pak ya. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini pertanyaannya cukup bagus sekali. Nah, tapi dalam mengambil keputusan, terutama kasus itu menyangkut masalah dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan itu ya. Maka dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah menganalisis dulu kasus itu, sesuai kategori. Apakah itu termasuk dilema etika? Antara lain yang termasuk dilema etika di sini antara misalnya apakah itu termasuk kepentingan individu atau kepentingan masyarakat, ataukah itu termasuk suatu kebenaran atau ke hal yang bersifat kasihan. Nah, hal-hal inilah dulu kita analisa. Nah, itu pertimbangan kami Pak Agung. Setelah kita tahu kasus itu, barulah kita mengambil keputusan. Berarti Bapak menganalisa terlebih dahulu kasus-kasus yang seperti apa ini, antara rujukan moral apa dilema etika. Ya, kita analisa dulu ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedurnya itu seperti kita bicarakan tadi, kita dulu menentukan kasus itu apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Ini harus kita analisa dulu, tentukan dulu kasusnya itu. Nah, yang kedua, kalau itu merupakan kasus misalnya rujukan moral, ya kita selesaikan sesuai dengan permasalahannya. Tapi kalau itu dilema etika, maka kita pun harus bisa memilahnya, sehingga dalam kita mengambil keputusan itu bisa tepat dan menyenangkan bagi semua pihak. Terima kasih Pak. Nah,
Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Nah, yang efektif gitu ya. Iya. Nah, yang efektif seperti tadi, maaf, dalam yang lebih efektif kita mengambil keputusan, yang penting kita itu tahu dulu kategori D5 etika itu. Nah, kalau kita sudah tahu kategorinya, nah, setelah itu barulah kita mengambil keputusan, sehingga kami rasa itu akan lebih tepat dan sesuai dengan sasaran. Artinya kategorinya kita tahu dulu. Jadi itu yang secara efektifnya Pak. Ya, Di kategorinya. kategorikan kasus-kasus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Setiap kita mengambil keputusan itu pasti ada tantangan. Ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Padahal setiap kita mengambil keputusan itu kita maunya biar adil. Nah, dalam kita mengambil keputusan itu memang pasti ada tantangan. Karena kita merasa keputusan kita itu sudah sesuai dengan alur, sesuai dengan apa yang kita tentukan itu, maka kita harus siap juga menghadapi tantangan yang akan mungkin timbul. Tapi harapan kami, apa yang kita putuskan itu sudah meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti itu menjadikan sebuah tantangan untuk membuat sebuah keadilan. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, karena di sini masalah kasus, kita kan tidak tahu kapan terjadi kasus dan bagaimana kasus itu terjadi. Nah, dalam hal ini, seandainya kasus itu misalnya memang urgent, memang berat, maka akan kami jadwalkan. Dan kami juga tentukan apakah kasus itu akan melibatkan individu atau banyak orang. Nah, dalam hal ini kita sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita tidak bisa bulan ini, minggu ini, hari ini tidak bisa, sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi kita tetap akan menyelesaikan setiap kasus yang ada. Berarti menyesuaikan dari segi seperti apa kasus tersebut. Ya. Ada yang melibatkan, ada yang individu, ada yang melibatkan kelompok, atau bisa menyelesaikan dengan komite sekolah dan Ya, sebagainya. melibatkan orang lain atau bagaimana itu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap kasus itu seperti tadi kita kategorikan, kita analisis untuk menyelesaikan, memudahkan itu akan lebih bagus kalau kita bisa melibatkan pihak lain, dalam hal ini komite sekolah. Komite sekolah itu kan dia kita di sini ini juga selalu dikontrol oleh komite sekolah. Kalau ada permasalahan, maka menurut saya itu sebagai kepala sekolah, saya sering minta petunjuk, di samping juga kepada atasan langsung. Dalam hal ini dinas pendidikan juga kita tidak terlepas dari komite yang ada di sekolah ini. Berarti selain dari pihak sekolah, ada komite sekolah, nanti bisa untuk minta pertimbangan sesuai dengan besar kecilnya atau berat ringannya suatu permasalahan. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan tentang dilema etika? Seperti apa pengalamannya, Pak? Pembelajaran pengalaman di sini, pertama, dengan adanya kasus itu kita akan semakin lebih matang menyelesaikan masalah. Tetapi dalam hal ini saya merasa bangga, merasa bersyukur dengan adanya guru-guru penggerak, baik itu guru penggerak dari angkatan 1 sampai sekarang Pak Agung ini angkatan ke-7 ini,
saya merasa terbantu sekali. Dengan harapan kepada pemerintah, mudah-mudahan guru penggerak ini selalu artinya berkelanjutan, karena guru penggerak ini benar-benar bisa menghidupkan situasi di sekolah dan memberi inovasi-inovasi terhadap kemajuan sekolah. Seperti saya tahu Pak Agung sekarang ini menjadi guru penggerak angkat 7 sudah banyak memberi kontribusi terhadap kemajuan baik itu di sekolah Pak Agung sendiri maupun di sekolah ini, sehingga saya merasa bangga. Saya harap Pak Agung, walaupun mungkin nanti Pak Agung banyak tantangan dalam menjadi guru penggerak ini, mohon tetap dilakoni, karena itu adalah suatu ikhtiar, suatu amanah. Yang yakin atau saya yakin suatu saat Pak Agung akan bisa mengatasi itu. Dan pesan saya nanti kepada fasilitator, agar guru penggerak ini lebih lagi tetap bisa berkelanjutan, dan mudah-mudahan di sekolah-sekolah kami ini lebih banyak lagi ada guru penggerak, karena sudah terasa sekali peran guru penggerak itu di dalam memajukan sekolah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini dia bisa mendapatkan pengetahuan banyak dari pengalaman Bapak selaku kepala sekolah, dan tentunya ini sebagai bahan kami selaku calon guru penggerak, dan bisa mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kami juga terima kasih karena sekolah kami dipilih untuk dijadikan tempat wawancara, juga merupakan kebanggaan bagi kami. Tapi dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah dan juga sekaligus sebagai ketua MKKS SMP Sebadung dan juga ketua PGRI Kecamatan Nadir Semal menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangannya di SMP 3, dan juga pesan utamanya pada Pak Agung. Semoga ini merupakan suatu perjuangan yang cukup berat. Mohon lakoni perjuangan ini sampai nanti bisa berhasil menjadi guru penggerak. Kami tetap mendoakan mudah-mudahan perjuangan Pak Agung ini bisa tetap berhasil. Dan sampaikan pesan kami kepada pengajar praktik, fasilitator dan juga instruktur, agar dan juga kepada pemerintah, program guru penggerak ini agar bisa tetap berlanjut, karena kami merasakan sekali bahwa peran guru penggerak itu di dalam memajukan pendidikan itu sangat besar sekali. Sesuatu Pak, sesuatu ya. Mohon Pak yang mau wawancarai Bapak terkait dengan dilema etika yang pernah Bapak alami, ataupun terkait dengan pengetahuan Bapak terkait dengan menunjukkan ataupun dilema etika. Ada waktu Pak? Oke, silakan. Pak sehat nih Bang ya? Oke, sementara lagi Pak Ayu. Tidak banyak sih Pak, cuma beberapa kan. Nah, karena mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Oke, kalau saya secara pribadi Pak Gung, untuk membedakan itu antara dilema etika dengan rujukan moral, pertama kita harus memahami apa itu dilema etika dan apa itu rujukan moral. Jadi dalam hal itu dilema etika itu adalah situasi yang terjadi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan yang kedua pilihannya secara moral benar, tetapi ada bertentangan, ada yang dipertentangkan di sana antara hal yang benar dengan benar. Sedangkan yang rujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara dua pilihan yang benar dan salah. Jadi
Kalau bujukan moral itu lebih mudah untuk kita mengambil keputusan. Tapi kalau dilema etika, karena itu antara benar dan benar, ya kita harus mengkategorikan dulu. Jadi termasuk kategori yang mana, setelah itu baru kita bisa menentukan keputusan. Jadi mencari ilmu, menganalisa Ya, kita menganalisa dari pengertiannya dulu. Artinya kita bisa memilah kasus itu yang mana masuk dilema etika dan yang mana masuk rujukan moral. Baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terus terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti apa? Jadi di sini seperti apa yang Tiang bilang tadi, bahwa di dalam mengambil keputusan di mana kasus itu termasuk dilema etika, di sana kita harus bisa mengkategorikan dilema etika yang terjadi itu seperti apa. Yang contohkan ada individu melawan kepentingan masyarakat. Terus yang kedua ada rasa keadilan dengan rasa kasihan. Terus yang ketiga itu antara kebenaran dan kesetiaan. Terus yang keempat itu antara jangka pendek dengan jangka panjang. Jadi di sana kita analisis dulu kasus tersebut masuk di kategori yang mana. Setelah kita tahu misalnya dia masuk di kategori individu dengan masyarakat, jelas di sana kita mementingkan masyarakat, bukan individu. Itu yang strategi saya untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah saya dalam hal mengambil keputusan, jelas pertama seperti awal yang saya sampaikan, kita bedakan dulu yang mana masuk rujukan moral, yang mana termasuk dilema etika. Sehingga di sana kita mengambil keputusan itu jelas kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah yang paling tepat, dengan mempertimbangkan juga konsekuensinya, apa dampak dari keputusan yang kita ambil. Jadi di sana harus kita tumbuhkan kita harus bisa menghadapi tantangan yang muncul ketika keputusan itu kita ambil dengan tanggung jawab kita sebagai pemimpin untuk memecahkan daripada kasus tersebut. Jadi yang ulangi bahwa langkah-langkahnya yang pertama kita identifikasi apakah itu berupa rujukan moral atau dilema etika. Setelah itu, kalau memang dia rujukan moral, itu kan lebih mudah kita selesaikan. Kita tahu bahwa itu antara benar dan salah, tentunya yang benar kita ambil sebagai keputusan. Terus yang kedua, di dalam dilema etika, seperti apa yang dia bilang tadi, ada 4 hal yang mungkin terjadi antara kebenaran dengan kebenaran, kepentingan individu, kepentingan masyarakat yang tentunya sama-sama benar. Tapi di sana bisa kita memilih keputusan tentunya cenderungnya ke masyarakat, karena itu skopnya nanti berdampak, keputusan yang kita ambil itu berdampak ke masyarakat luas. Jadi sangat sangat kompleks sekali jika kita mengambil sebuah keputusan itu harus menganalisa untuk kita. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Khusus di
dilema etika itu yang pertama yang efektif adalah kalau kita sudah memiliki kemampuan di dalam mengkategorikan kasus, tentunya di sana akan membantu kita, memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Jadi yang pertama yaitu bagaimana kita memilah kasus tersebut, memasukkan kasus tersebut ke dalam keempat kategori yang sebutkan tadi. Kalau sudah kita tahu ya kita tinggal mengambil, oh ini yang kita ambil sebagai keputusannya dan lengkap dengan dampak yang ditimbulkan atas pengambilan keputusan tersebut. Yang menarik sekali Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya Pak. Ya. Nah, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu setiap Pak. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan dilema etika itu kan ya memang berat kan gitu. Nah, tantangannya di sana adalah dari dampak yang ditimbulkan atas keputusan yang kita ambil itu merupakan tantangan bagi saya. Artinya bagaimana nanti dampak yang timbul itu kita harus analisis juga. Kita dari dampak itu kita harus bisa juga menyelesaikan masalah, bukan dari masalah ini kita selesaikan dan akhirnya masalah baru timbul kita tidak bisa menyelesaikan, itu menjadi tantangannya. Jadi maksud saya masalah bisa terselesaikan tanpa memunculkan masalah yang lain lagi. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal di dalam menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini kalau kita lihat tentang jadwal atau tata kelola di sana itu tergantung dari jenis kasusnya. Kalau memang kasusnya melibatkan pihak lain, itu tentunya yang kita perlukan jadwal. Kalau memang kasusnya tidak melibatkan pihak lain, cuma antara individu yang bersangkutan dan skupnya mungkin hanya di sekolah saja, itu bisa kita selesaikan secara langsung. Tetapi kalau dia melibatkan orang lain atau pihak lain, ya kita harus melakukan satu koordinasi dan kita melakukan penjadwalan untuk itu. Jadi tergantung bentuk kasus Bentuk kasusnya, sejauh mana kasus itu. Terus kalau dia memang melibatkan pihak luar, ya wajib kita melakukan penjadwalan sehingga kita bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait kasus tersebut dan kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Biasanya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau kita bicara adakah seseorang atau faktor-faktor yang dapat membantu, jelas itu kalau kita kasusnya itu terkait dengan komite, kita akan di sekolah itu wajib kita melakukan koordinasi dengan komite. Jadi Bapak komite itu sangat berperan, itu sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan. Demikian juga nanti kalau memang kasusnya itu perlu kita laporkan ke dinas, ya kita berkoordinasi dengan dinas yang tentunya itu merupakan atasan kita. Jadi dalam hal mengambil keputusan ya tetap kita melakukan koordinasi sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu ya bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, itu sangat menarik sekali Pak, keterlibatan dari komite ataupun pimpinan untuk bisa ikut di dalam membantu pengambilan
Bang Edi. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika tersebut? Jadi pembelajaran yang saya dapatkan itu sebenarnya sangat apa ya, di lapangan saya menghadapi hal-hal terkait dilema etika dengan rujukan moral. Saya bersyukur karena di program guru penggerak yang saya ikuti pada angkatan 1 itu kita sudah dibekali tentang terkait dengan dilema etika dengan rujukan moral. Jadi saya secara pribadi sangat mensyukuri sehingga di lapangan bisa kita menggunakan hal tersebut untuk memecahkan kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Jadi sangat bermanfaat dan sangat membantu sekali. Itu sih yang saya rasakan terkait pembelajaran yang saya peroleh. Jadi dari program guru penggerak terus lanjut di lapangan itu sangat berkaitan, dan apa-apa yang kita dapatkan memang membantu kita dalam hal mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil dapat kita pertanggungjawabkan. Jadi dari pembelajaran ini sangat membantu sekali terkait dengan pemecahan masalah. Jadi dari guru penggerak dan mendapatkan pengetahuannya, sekarang Bapak terjun langsung di dalam mengambil keputusan kebijakan. Tentu bagaimana kebijakan tersebut bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin ke Bapak terima kasih banyak mungkin atas pengalamannya, dan semoga segala sesuatu yang bisa kita laksanakan bisa terselesaikan dengan lancar. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak.